Polisi Militer atau POM merupakan salah satu kecabangan TNI yang bertugas sebagai penyelenggara fungsi kepolisian militer di tubuh TNI untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI. Pada tahun 2004, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengeluarkan surat keputusan Panglima TNI nomor Kep/1-3/2004 tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi kepolisian militer di lingkungan TNI. Dalam keputusan ini, penyelenggaraan tugas dan fungsi kepolisian militer dilaksanakan oleh masing-masing matra, yakni Polisi Militer Angkatan Darat atau POMAD, Polisi Militer Angkatan Laut atau POMAL, dan Polisi Militer Angkatan Udara atau POMAU. Masing-masing pusat polisi militer atau Puspom dipimpin oleh Komandan Pusat Polisi Militer yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan masing-masing untuk mendukung tugas pokok militer menegakkan kedaulatan sebuah negara. Bagi segelintir orang, profesi ini mungkin tampak mudah, namun menjadi polisi dan tentara sekaligus sangatlah sulit. Nah, berikut akan kita bahas mengenai tugas polisi militer yang jarang diketahui banyak orang. Apa itu? Mari kita simak. Polisi militer sering disingkat PM atau POM atau Marinho adalah polisi dari satuan militer yang bertugas menjaga dan menegakkan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan militer suatu negara dalam rangka mendukung tugas utama militer untuk menegakkan kedaulatan negara. Di beberapa negara, tidak semua polisi militer berfokus pada penegakan hukum atas angkatan bersenjata. Namun di negara-negara seperti Rusia, Republik Rakyat Cina, Korea Utara, dan Israel, polisi militer diberi wewenang untuk menyidik dan mengadili masyarakat sipil. Polisi militer di Indonesia berfungsi sebagai penegak hukum, pengamanan wilayah khusus, penegak tata tertib dan disiplin, dan penyidik kejahatan. Polisi militer juga bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia saat melibatkan warga sipil dalam operasi seperti penyelidikan, kejahatan, atau kriminal. Selain itu, polisi dan polisi militer bekerja sama dalam operasi penegakan hukum lainnya seperti razia lalu lintas. Polisi militer juga bertanggung jawab untuk menjaga pihak tertentu, seperti Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan entitas pemerintahan lainnya. Polisi militer memiliki banyak tugas penting termasuk menjaga instalasi, melindungi perwira senior, mengatur dan menjaga tahanan perang dan militer, mengawasi lalu lintas khusus, dan mengatur rute perjalanan yang berhubungan dengan militer dan sipil. Ada 4 matra polisi militer di Indonesia: Polisi Militer Angkatan Darat atau CPM, Polisi Militer Angkatan Laut atau POMAL, Polisi Militer Angkatan Udara atau POM TNI AU, dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia atau POM TNI. Oh iya, kalian harus tahu nih kalau tidak semua negara menggunakan istilah polisi militer untuk menyebut satuan penegak hukum militernya. Di beberapa negara seperti Qatar, Turki, dan Brazil, korps polisi militernya disebut gendarmerie. Di beberapa negara seperti Meksiko dan Indonesia, mereka berfungsi sebagai pendukung kuat untuk polisi sipil dan menjaga ketertiban di daerah perbatasan atau wilayah yang rentan terhadap konflik. Anggota badannya, yang biasanya berwarna biru gelap, memiliki ban lengan yang bertuliskan PM atau MP tergantung negara dan bahasa. Nah, berikut beberapa tugas PM yang jarang diketahui banyak orang. Wajib ikut menjaga lalu lintas. Pertama, ada kewajiban menjaga lalu lintas, di mana seperti yang diketahui, selain seorang tentara, POM TNI juga harus berperan sebagai seorang polisi. Seperti halnya polisi lainnya, profesi yang satu ini terkadang ikut menegakkan tata tertib di jalan raya. Biasanya POM TNI melakukan operasi gabungan bersama pihak polisi setempat untuk melakukan razia kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor. Selain itu, POM TNI juga bertugas menjaga kedisiplinan yang ada di pasukannya sendiri. Penegak hukum di wilayah militer. Lalu ada juga bagian penegak hukum, di mana seperti halnya polisi yang bertugas untuk menjaga ketertiban di masyarakat, POM TNI juga wajib menegakkan hukum di wilayah militer. Misalnya, mereka harus menyelidiki dan menangkap para tentara yang berbuat kriminal. Mulai dari memeriksa delik perkara hingga menyatakan status tersangka kepada rekan kerja untuk diajukan ke pengadilan militer adalah bagian dari tugas profesi ini.
Oleh karena itu, mereka yang ingin bekerja di bidang ini harus siap untuk dididik di medan perang dan juga harus cermat dalam penyidikan. Karena itu, menjadi POM TNI adalah tugas yang sangat berat. Harus menangkap rekan seprofesi. Salah satu hal yang membedakan POM TNI dengan polisi biasa adalah saat mereka harus menangkap sesama TNI. Jika polisi biasa umumnya menangkap orang-orang yang tak dikenal yang terbukti melakukan tindakan kriminal. Lain halnya dengan POM TNI yang harus tega menangkap anggota tentara. Tidak terkecuali bila orang yang ditangkap tersebut adalah rekan atau kenalan mereka ketika pelatihan dulu. Fakta inilah yang menjadi dilema terbesar seorang POM TNI. Pengawal orang penting. Seorang POM TNI memang bertugas untuk mengawal langsung orang-orang penting bersama Pas Pampres, seperti Presiden RI, Wapres, maupun tamu penting dari negara lain. Oleh sebab itu, secara tidak langsung jika kamu berprofesi sebagai POM TNI, maka dapat melihat secara langsung orang-orang penting tersebut dalam jarak dekat adalah sebuah privilege.